Di desa itu kelihatan ini mulai merangkak naik, maka perhatikan ketika dia naik di angka 2700 misalkan. Nah, ya kurang lebih akan berada di titik yang atas ini. Ya, kurang lebihnya akan berada di titik yang atas itu. Garis yang atas ini atau ekornya yang kemarin. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa mengikuti materi malam hari ini dengan baik, dan tentu akan menambah pengetahuan wawasan kita terkait dengan analisis, terkait dengan risk management, money management, dan tentu selalu mampu membaca peluang di kondisi yang seperti apapun nanti. Mudah-mudahan pada akhir pekan ini semuanya masih bisa profit dengan konsisten sampai seterusnya nanti. Hari ini sebelum masuk di materi, saya akan menyapa dulu teman-teman yang di dalam maupun di luar negeri. Kita ucapkan selamat malam dan mudah-mudahan diberkahi semuanya. Langsung pada analisis dulu. Nanti sebelum kita masuk di materi, kita coba masuk di analisis dulu. Ini adalah Nasdaq atau saham ini. Kita masuk di indeks dulu. Ya, ini kita coba untuk analisis bagaimana cara menganalisis apakah indeks saham itu sama dengan di forex, di gold. Ya, cara membaca sama karena kita tidak menggunakan indikator. Fokus kita adalah candlestick. Maka di kondisi yang bagaimanapun candlestick tetap bisa kita baca dengan baik. Posisinya baik itu memberikan informasi naik maupun turun, tetap kita bisa membaca dengan baik. Ya, terlepas dari ring, terlepas dari berapa kemampuan per candlenya. Kita masuk di H4. Di Nasdaq ini ada banyak rejeksi di sana. Di sini ada rejeksi, kemudian di sini ada rejeksi, di sini ada rejeksi, kemudian di sini ada rejeksi. Maka ini adalah area penolakan kuat. Ini kita jadikan sebagai support kuat. Sehingga ketika support kuat sudah mulai Pak, belum naik. kelihatan catnya, Pak. Oh, sorry ya. Mohon maaf ya. Terlalu asik, terlalu semangat, maka sampai terlupakan. Ya, teman-teman harus ada feedback di sana, harus ada umpan balik, sehingga saya tidak asik ngobrol dengan sendirinya, biar nanti ada umpan balik juga dari teman-teman. Kalau misalkan belum memahami, belum terlihat di sana atau ada gangguan visual, ya secepatnya kita informasikan. Baik, saya akan ulangi. Tampilan yang ada sekarang adalah di indeks atau di Nasdaq ya. Oke, mungkin teman-teman yang menggunakan selain mata uang, menggunakan minyak atau saham atau emas, bagaimana cara membaca? Intinya membaca candlestick, tidak peduli apakah yang ditradingkan, karena kita membaca murni dari statistik yang terbentuk dan tercermin di dalam satu chart candlestick. Kita melihat di Nasdaq ini ada benturan, ada banyak benturan di sana. Oke, saya akan coba untuk menghilangkan semuanya dulu. Nah, ketika semuanya polos begini, kita bisa lihat di sana. Jadi kita bisa lihat di mana di sini banyak penolakan. Ya, di sini banyak penolakan. Di sini banyak penolakan. Saya kasih highlight biar nyala. Di sini banyak penolakan, artinya di area di sini selalu kembali, selalu memantul. Kemudian di sini ada banyak penolakan juga, ada penolakan. Di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Maka dari sekian banyak penolakan, ini adalah area support kuat.
area support kuat. Setidaknya ini gambaran bahwa di area ini adalah support. Maka fokus kita kalau nanti sudah ada candle yang warna hijau berturut-turut atau candle hijau sudah tebal, fokuskan pada buy, fokuskan pada pergerakan naik. Kemudian triggernya yang akan kita bentuk, yang akan kita nanti jadikan sebagai satu landasan adalah di H1. Di H1 baca karakteristiknya. Di H1 ternyata tidak ada sinyal sell yang kuat, ya, ada merah kecil, tidak ada perlawanan yang berarti. Kemudian sampai di mana kira-kira? Kalau di H1 kita bisa melihat ada benturan yang terdekat, ya, nanti di sini ada benturan, kemudian di sini ada benturan. Benturan dimaksud adalah banyak penolakan di sana, sehingga ini menjadi area supportnya. Ya, sebelum ini apakah ada lagi? Ada di sini ada support, ada area resisten juga ini. Nah, ini ada penolakan di sini ada penolakan, dan di sini ada penolakan. Sehingga secara step bertahap yang kita baca adalah yang terdekat dulu. Di area di sini kira-kira nanti breakout apa enggak? Ya, kalau terjadi breakout maka dia akan lanjut mencoba untuk menyentuh harga berikutnya. Sebaliknya jika tidak breakout dan ini nanti selalu ditolak, maka beralihlah atau fokus lagi kita ke seller. Sehingga kalau di sini ditolak, maka selanjutnya kita fokus ke sell dengan catatan tentu sudah muncul di sana nanti. Ya, sudah muncul merah-merah atau seller sudah mulai muncul kuat di sana. Selagi tidak ada seller yang kuat di sana, maka fokus tetap di buy. Ya, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke XAU, ya, kita masuk di XAU. Kita masuk di XAU, kita lihat yang lebih tinggi dulu, time frame-nya kita lebih tinggi dulu di H4. Oke, diingat jangan hanya fokus di H1 tetapi belajar di time frame yang lebih besar karena ini sangat lebih akurat dibandingkan dengan yang lebih rendah. Kita perkecil, kita lihat di sana apakah ada benturan di sana. Ternyata di bawah ada benturan kuat di sini. Ini adalah area support yang kuat. Di area di sini nanti kalau selalu terbentur atau selalu naik, maka peluang buyer akan semakin kuat. Nah, ternyata dibuktikan di sana. Ternyata dibuktikan banyak penolakan di sini. Ada banyak penolakan di sini. Ya, maka potensi untuk naik akan semakin kuat dengan catatan tentu buyer sudah mulai tampak di sana. Mulai tampak dibuktikan dengan volume buyer yang tebal nanti. Saya tidak tahu, ini sekarang masih kecil. Kalau kita melihat kondisinya masih kecil. Memang tren secara besar, secara umum ini masih turun kuat. Trennya kuat turun. Tetapi jangan lupa tidak cukup kita melihat tren kecil, tidak cukup kita melihat dari semua yang berjajar itu yang dominasi apa. Tapi perhatikan juga yang namanya ring, perhatikan juga yang namanya support dan resisten. Karena ini adalah area support, maka bagi saya cenderung menunggu sinyal balik ke atas maksud saya. Walaupun ini tren turun, tapi di H4 di time frame yang lebih besar kalau kita lihat ini sangat banyak atau banyak sekali penolakan. Di sini ditolak yang merah ini tidak mampu, hijau ini tidak mampu, hijau tidak mampu lagi. Namun demikian ini belum dikatakan kuat. Jadi buyer belum dikatakan kuat di sana. Karena baru petunjuk awal saja. Karena baru sinyal penolakan. Setidaknya fokus kita ganti sekarang, fokus kita dari sell menjadi buy. Ya, nanti tentu dibuktikan, misalkan diuji di area di sini dulu. Ya, nanti kalau ini lebih kuat, lebih panjang, hijaunya tebal, nah, maka kemungkinan besar akan berlanjut naik. Naiknya pun belum tentu langsung naik tinggi, nanti diuji secara bertahap. Di sini ada area penolakan, ya, diuji selalu bertahap. Kemudian ketika ini sudah mulai kuat, sudah mulai di breakout lagi kuat, maka merangkak ke atasnya lagi. Kemudian kita perkecil, nah di sini ternyata ada juga, maka sesuai dengan ini.
Ini adalah bagian dari penolakan juga, tapi sudah diwakili di sini ada. Ya, di sini ada. Maka setelah bertahap, kalau ini sudah dilalui, tentu nanti di area ini. Di sini penolakan, di sini penolakan. Nah, masalahnya satu hari kira-kira mampu ndak untuk nanti naik sekian itu. Artinya ringnya kira-kira mampu ndak satu hari. Ya, kita nanti kembalikan lagi ke kita kembalikan lagi nanti ke H1 atau D1. H1 untuk melihat ring. Kalau kita tidak terlihat di H1, maka ambil D1 biar gampang. Perbesar di D1 untuk melihat ringnya. Ring yang kemarin kalau kita ukur, yang kemarin adalah 2100. Hari ini yang sekarang saat ini running 1700. Artinya sudah lebih dari yang kemarin, maka target kita yang candle berikutnya yang lebih panjang lagi 2600. Maka ketika ini sudah mulai merangkak naik, ya, ketika mulai sudah merangkak naik di D1 kelihatan ini mulai merangkak naik, maka perhatikan ketika dia naik di angka 2700 misalkan. Nah, ya kurang lebih akan berada di titik yang atas ini, ya, kurang lebihnya akan berada di titik yang atas itu, garis yang atas ini atau ekornya yang kemarin. Namun demikian bukan berarti selalu sampai di sini, tidak. Meskipun hari Jumat ini terkadang kuat, terkadang juga santai, ya, tergantung ada momen atau tidak. Kalau kita melihat di D1 kelihatan D1 dari awal tadi kuat turun ke bawah, ini kuat turun, kemudian sepanjang hari itu ditolak ke atas, buyer menolak dengan kuat. Bagaimana kita bisa melihat buyer ini dengan penolakan buy yang kuat? Kalau kita melihat yang kemarin, perhatikan candle yang terbentuk menjadi doji atau kecil bodinya, ekornya panjang di atas, panjang di bawah, mengindikasikan tekanan seller memang kuat, tapi buyer pernah mencapai harga di sekian. Kemudian seller kita lihat bodinya makin lama makin kecil, terakhir dibentuk yang kemarin dibentuk bodinya kecil, bodi merahnya kecil. Maka ini bisa menjadi pertanda bahwa seller sudah mulai lemah kekuatannya. Kemudian karena ini hari Jumat, maka belajarlah kita membaca, melihat di time frame weekly atau time frame W1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana ketika perjalanan satu minggu yang kemarin. Oke, ini adalah time frame weekly atau satu minggu sekali. Ketika time frame weekly artinya mau ganti candle, karena hari Senin sudah ganti candle. Ini ibaratnya kalau kita menggunakan time frame H1, ini sudah 50 menit atau menit-menit terakhir mau ganti candle. Karena ini hari Jumat malam, maka ini adalah detik-detik akhir mau ganti candle, ya, bahasanya begitu. Ketika ini tadi sebelumnya satu minggu yang kemarin ini sudah kuat turun, ya, kemudian ini sudah mulai ada dorongan ke atas, pelan-pelan mulai ada dorongan ke atas, namun masih tebal begini, maka ketika di akhir candle seperti ini, besok minggu depan masih akan berpeluang naik turun lagi, ya, meskipun ini di area tadi support, ya, karena minggu yang ini kalau misalkan dibentuk seperti ini, maka karakter yang terbentuk atau karakter candle yang terbentuk tetap didominasi oleh seller. Sebaliknya ketika nanti separuh, berarti dua kekuatan ada buy dan sell, mungkin sama kekuatannya, sehingga satu hari bisa bergerak imbang atau sideways seperti hari ini. Ini adalah market yang sedang sideways, market yang seimbang. Ketika turun kemudian dikembalikan lagi sampai di atas, bahkan kemudian kembalikan lagi sampai ke bawah, naik lagi, maka ini adalah area sideways. Kondisi sideways begini, ya, lebih baik
kita menunggu breakout yang lebih kuat lagi. Breakoutnya di mana? Ya kalau enggak di atas di sini, ya di sini. Breakout naik atau turun. Ketika breakout naik, misalnya ini sudah tebal begini, maka peluang untuk buy akan makin kuat di sana. Ya, ini adalah sekilas tentang review analisa hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lihat hasilnya.